kembali atau mundur jauh, maju oke jauh kan. Sudah jelas-jelas itu bukan manusia. Anjir, merinding mah nggak nyeritakan oke asli ya, merinding. Tapi saya tidak lari mang pada saat itu. Saya nggak kepikiran buat lari. Saya mencoba untuk tenang setenang-tenangnya. Oh ya mang, mohon maaf sebelumnya. Sebetulnya barusan tiba-tiba video itu terhenti dikarenakan tiba-tiba kameranya itu berhenti sendiri. Saya juga nggak tahu itu kenapa, padahal baterai masih full, baterai masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Urat Channel, masih di segmen jelajah yang menceritakan tentang kisah horor. Cerita horor kali ini masih cerita pengalaman pribadi saya, Mang. Waktu saya mengikuti sebuah acara, di mana acara itu dilaksanakan di alam bebas, kayak camping gitulah, Mang. Waktu itu saya jadi panitia. Di acara tersebut ada sebuah sesi di mana peserta itu melakukan penjelajahan. Nah, kisah yang menegangkan itu terjadi ketika sesi penjelajahan. Singkat cerita, sampailah kita di momen penjelajahan tersebut. Kira-kira jam 10 pagi penjelajahan dimulai, dimana penjelajahan itu memakan kurang lebih durasi perjalanan sekitar 1 jam lebih. Waktu itu setelah peserta itu diberangkatkan dari garis start menuju pos 1, lalu nanti ke pos 2 dan seterusnya, saya berangkat berlawanan arah. Jadi saya menuju pos terakhir, nanti balik lagi. Setelah dimulai sekitar jam 11 itu tiba-tiba cuaca berubah. Yang tadi paginya itu cerah, tiba-tiba mendung dan turun hujan. Waktu itu saya jadi tim penyisir juga penyapu itu sendiri. Saya berjalan menuju pos terakhir, dan ketemu dengan para panitia yang berada di pos terakhir. Seperti biasa, saya bercanda-bercanda lalu langsung menuju pos berikutnya yang posisinya berada di lembahan. Di sana ada aliran sungai. Ketika sampai di sana, saya agak sedikit kaget karena debit air itu sangat cepat naiknya, yang dimana awalnya kita survei melewati sungai tersebut itu airnya jernih dan kira-kira tingginya itu cuma semata kaki. Tapi ketika saya kesana lagi, itu setelah turun hujan besar, debit airnya meningkat sampai kurang lebih seperut atau hampir nyampe dada. Dan kami pun panitia langsung masang pengaman berupa tali
agar nanti panitia maupun peserta apabila melewati itu bisa memakai bantuan tali. Juga kita pun memasang pengaman yang lainnya. Nah, itu yang pertama yang saya cukup herankan, karena hujan yang baru turun yang walau berangsur semakin deras tapi sudah bisa membuat air sungai drastis meningkat. Setelah semua selesai, saya lanjut lagi meninggalkan pos itu menuju ke pos berikutnya. Karena posisinya di lembahan, saya pun naik ke luhur. Sampailah di atas, dan berikutnya saya harus melewati hamparan kebun teh yang cukup agak lumayan jauh sendiri. Ketika di perjalanan di tengah-tengah kebun teh, hujan itu semakin deras. Saya pun sampai memakai jas hujan. Saya memakai jas hujan, dan si topi jas hujannya itu dipakai. Lalu saya berjalan dengan menundukkan kepala karena kabut itu tebal, sangat tebal, turun, sehingga membatasi jarak pandang saya. Kurang lebih jarak pandang saya waktu itu cuma sekitar 5 meter, kurang lebih 5 meter. Setelah itu saya tidak bisa melihat apa-apa selain kabut tersebut. Saya berjalan, karena kebetulan yang jas hujan yang saya pakai itu dari berbahan plastik, jadi suara hujan yang menerpa atau jatuh ke jas hujan itu terasa bising karena dikuplukkan teh terasa bising. Tapi saya berjalan dengan menundukkan kepala pada saat itu karena takut jatuh. Dan tiba-tiba satu momen ketika saya melihat ke arah depan, itu saya melihat bayangan hitam yang seperti berdiri. Dan pada saat saya melihatnya, pikiran saya berbicara, oh mungkin itu kawan-kawan saya yang sedang menjaga jalur agar tidak ada yang tersesat. Pikiran saya berpikir seperti itu, dan pada akhirnya saya pun merasa lega. Dan jalan saya percepat. Saya pun jalan dengan agak sedikit cepat karena ingin menyapa teman saya yang sedang ada di sana. Saya terus berjalan dan sampai saya tiba di jalur yang seharusnya saya belok untuk menuju pos berikutnya. Tapi yang saya heran, setelah saya sampai di sana, saya tidak melihat ada teman saya di sana. Saya tidak melihat ada teman saya ataupun peserta di luar panitia yang berdiri di sana satupun. Padahal jelas saya tadi melihat ada bayangan seseorang yang sedang berdiri di sana. Tapi pikiran saya menolaknya waktu itu. Saya juga berpikir bahwa mungkin teman saya sudah balik lagi ke pos itu. Mungkin teman saya sudah balik lagi ke pos. Meren balik deui mang ke pos. Baiklah cuy. Meren balik deui ke pos dan ningali saya meren seker jalan. Dan saya pun tidak ambil pusing, melanjutkan lagi perjalanan saya sampai ke pos yang saya tuju. Sampailah saya ke pos yang saya tuju dan menyapa kawan-kawan panitia maupun anak-anak peserta yang sedang ada di pos tersebut. Biasa saya ngecek, dan akhirnya saya pun melanjutkan ke pos berikutnya lagi.
Nah, perjalanan saya menuju pos berikutnya itu treknya cukup agak sedikit lumayan terjal, karena di samping sebelah kiri itu ada tebing tanah yang di atasnya ada perkebunan teh, dan samping sebelah kanan itu sedikit curam, terjal, dan juga ditumbuhi pohon-pohon kayu besar, juga rumput-rumput yang tinggi. Nah, waktu itu singkat cerita saya nyampe di pos berikutnya, dan ternyata peserta yang nyampe di pos itu juga sudah mau berangkat ke pos yang tadi saya lewati. Saya pun berbicara dengan panitianya. Panitia di pos itu pun bilang kami akan mengantarkan peserta melewati pos demi pos. Saya bilang ya udah, kalau gitu saya akan berjalan terus menuju titik start sampai ke dimana kita camp. Silakan kalian antar peserta ini melewati pos demi pos. Nah, di situ kami berpisah. Saya ke arah garis start dan mereka ke arah pos yang sudah saya lewati. Posisi saya waktu itu sendiri, Mang. Nah, udah itu dengan trek yang tadi sudah saya bilang, saya pun berjalan sendiri di tengah-tengah jalan. Waktu itu jalannya itu cukup agak sedikit lebar, satu mobil lah kurang lebih, bisa dilewati satu mobil, cuman jalannya semua batuan yang cukup agak sedikit besar, terjal juga. Nah, udah saya berjalan di tengah-tengah sambil ditemani dengan derasnya air hujan, angin yang kencang yang mampu menggerak-gerakkan pohon-pohon kayu yang tinggi. Juga sesekali ada kilatan-kilatan cahaya petir. Saya berjalan pelan-pelan karena takut disoledat, Mang. Nah, setelah itu saya berjalan di tengah perjalanan. Kabut itu masih tebal dan jauh dari pandangan saya melihat ada seseorang yang samar karena tertutup kabut, itu sedang berada di samping pohon yang besar. Kira-kira dari saya itu jaraknya sekitar 15 sampai 20 meter lah jaraknya. Jadi gak begitu jelas, saya cuma melihat bayangannya saja sedang berdiri pada saat itu. Dan saya pun jelas merasa lega karena ada seseorang. Saya berjalan terus, posisi saya masih di tengah jalan. Tapi seiring saya berjalan dan mendekati dia, ada sesuatu yang saya rasakan beda. Sesuatu yang saya rasakan beda itu diakibatkan pikiran saya, atau saya berpikir, loh kok yang bertugas untuk jadi tim penyisir juga penyapu kan saya, dan panitia pun semua sudah berada di posnya masing-masing yang tadi saya lewati. Saya berpikir, lalu itu siapa? Saya juga sempat berpikir, Mang, mungkin pegawai perkebunan ataupun warga sekitar yang sedang berteduh atau sedang niuhan, kalau bahasa Sunda disebutnya. Sedang niuhan karena hujannya cukup deras. Jadi saya pun terus melanjutkan perjalanan. Sampai terus kurang lebih ada sekitar jarak 6 sampai 7 meter kurang lebih, kalau nggak salah, kalau saya perkirakan sampai 5 meter barulah saya bisa melihat orang tersebut.
Ketika saya berada antara jarak segitu sekitar 5 meteran, saya pun memberanikan diri untuk melihat siapakah orang yang berdiri di samping pohon yang besar di tengah hujan yang deras, juga kilatan petir. Dan ketika saya melihat ke arahnya, seketika mang, urang teh ngahuleng. Saya terdiam karena sesuatu yang tadi saya lihat, yang saya kira itu adalah sebuah atau seorang manusia, saya rasa bukan. Anjir, merinding mah euy nyaritakeun oge asli yang merinding. Saya pun terdiam pada saat itu karena yang saya lihat itu adalah seorang sosok manusia yang menempel atau berada di samping pohon besar. Sosok manusia yang berada di pohon besar yang kalau dilihat itu kurang lebih dia tuh lagi nyender, lagi bersandar di pohon tersebut. Tapi setelah saya perhatikan lebih jauh, sambil berjalan perlahan, jir merinding mang, asli yang merinding. Setelah saya memperhatikannya, ternyata dia itu bukan sedang menyender mang, tapi justru saya melihat bahwa dia adalah sebuah sosok yang hanya berbadan sebelah. Jir merinding mang, asli merinding. Jadi sebelah segini mang, segini. Sebelahnya lagi itu nempel di pohon besar, dan sebelah lagi berbentuk manusia. Seketika pada saat itu pun orang teh cicing berhenti di jalan sambil bergeser. Awalnya tadi saya ayah di tengah jalan, itu ngegeser ke sisi. Dia itu berada di sebelah kanan jalan, ujung jalan sebelah kanan, dan saya itu yang tadinya di tengah itu bergeser ke jalan sebelah kiri. Sambil saya merasa cemas karena posisi pada saat itu saya berada jauh ke pos sebelumnya, masih cukup jauh ke tempat setar, itu pun cukup masih jauh. Jadi saya berada di tengah-tengah, sedangkan hujan deras mang, angin gede mang, angin teh wah keeng pokoknya macan kabut di ongkoh mang. Pada saat itu teh saya bingung, dan di pada saat itu saya pun berpikir, sudah jelas-jelas itu bukan manusia. Asli mang tahu. Di situ saya bingung, takut juga mang pada saat itu. Jadi sehingga saya pun bergeser, hampir mepet lah mangga lamun cek Sunda apa itu orang teh, sampai orang teh mepet ke si jalan tadi, tapi henteu maju orang teh. Nah, cicing mang ngageser hungkul.
dari wah sarita teh geus puguh sidik eta mah lain jelema. Jadi sabelah awakna tangkal, sabelah deui berbentuk jelema. Tapi cicing mang teu usik teu naon. Anjir, kabayang eta lamun ngomong mang harita ataupun naon aing geus kumaha meureun mang harita. Nah, di tengah-tengah eta urang galau mang aing mikir. Saya berpikir pada saat itu, kembali atau mundur jauh, maju oge jauh kene. Pada saat itu saya pun mengambil keputusan untuk terus jalan ke depan melewati sosok tersebut. Pada saat itu saya mencoba untuk sekeras-kerasnya menguatkan hati saya, menguatkan tekad saya untuk melanjutkan perjalanan, dan akhirnya saya pun mencoba melanjutkan langkah demi langkah saya untuk melewatinya. Urang teh lempang sambil tungkul, saya berjalan sambil menundukkan kepala di sisi paling kiri, karena dia itu ada di sisi kanan. Dari mulai jarak 5 meter mungkin menjadi 4 meter, 3 meter, 2 meter, sampai sangat dekat sekali. Karena saya berada di sisi paling kiri, dia dengan jarak lebar jalan mungkin sekitar 2-3 meteran gitu. Jadi kira-kiranya saya berjarak sekitar 2-2,5 atau 3 mungkin lah, 3 meter dari sosok tersebut, dan posisinya itu sejajar. Pada saat itu sejajar. Pada saat itu posisi saya sejajar dan jelas saya melihat bahwa dia adalah sosok makhluk yang berbentuk manusia yang berbadan sebelah. Merinding mang, asli merinding. Badannya itu cuma sebelah. Dan ketika saya berada sejajar dengan dia, saya tahu bahwa dia itu satu badannya lagi itu nggak ada. Saya pun langsung mang lempang, eta lempang anjir terehna. Lempang tereh, jalan saya itu saya cepetin cepet. Dan di pikiran saya itu saya takut bahwa dia itu lamun cik Sunda masih nuturkeun ataupun ngagorowok atau kumaha anu bisa bikin saya kaget. Nah, itu yang saya takutkan. Dan saya sambil menunduk jalan cepat di tengah-tengah hujan gede, angin kencang, lempeng pokoknya mah teu ningali kayak gigir, teu ningali kaluhur, tungkul bari lempang saat tarik-tariknya. Tapi saya tidak lari mang pada saat itu. Saya nggak kepikiran buat lari. Saya mencoba untuk tenang setenang-tenangnya. Saya cuma berjalan cepat dan tidak lari. Karena yang saya takutkan ketika saya lari itu saya terjatuh dan mungkin amit-amit bisa bisa terbentur ataupun bagaimana, tapi nyamit-amit. Jadi waktu itu saya berpikir saya jalan, tapi jalan saya cepat. Dan pada saat itu yang saya pikirkan seperti itu, takut dia mengeluarkan suara ataupun berlari ataupun nyingsieunan saya dengan berusaha mendekati dan sebagainya. Nah, itu yang saya takutkan pada saat itu. Saya mencoba untuk sekuat tenaga berjalan walaupun di tengah hujan dan petir juga kabut.
Dengan sekuat tenaga, dengan napas yang terengah-engah, saya pun lari sambil terbayang terus mang, terbayang terus eta sosok anu ngan awakna sebelah pada saat itu. Dan pada akhirnya setelah saya menempuh jarak beberapa waktu, saya pun nyampe ke garis start. Dan saya pun masuk ke tempat ke dapur umum. Pada saat itu saya masuk ke dapur umum untuk menenangkan pikiran, menenangkan diri saya yang tegang. Saya pun langsung meminta makanan dan saya bilang saya mau makan karena kehujanan dan dingin pada saat itu. Padahal saya sedang merasa takut pada saat itu. Nah, kejadian itu pun cukup menyita pikiran saya pada saat itu. Saya juga seperti biasa berpikir, apa itu? Saya berpikir apa itu dan kenapa bisa seperti itu. Dan saya pun berpikir positif, mungkin ya itu cuma lamun cek Sunda mah untuk membuat diri saya tenang. Saya berpikir meureun salah ditinggalian, atau itu mungkin penglihatan saya yang terganggu karena cuaca ataupun karena saya kecapean. Nah, tapi setelah itu jelas saya juga tidak langsung melupakan kejadian itu, karena jelas kejadian itu saya rasakan dan juga saya lihat. Dan seperti sekarang ini, ketika saya menceritakan kejadian itu, saya itu merinding gitu. Dan saya pernah ngobrol-ngobrol sama teman-teman tentang kejadian itu, dan saya juga bertanya, nah hanya ketika orang ngobrolkan atau nyeritakan di cerita eta, orang tak asa merinding gitu, badan itu merinding. Kata teman saya, ketika kalau misalnya kita nyeritain sesuatu terus badan kita merinding, katanya itu apa yang kita alami, apa yang kita lihat itu ada hubungannya dengan sosok makhluk itu katanya. Tapi nggak tahu ya, tapi yang jelas itu yang saya alami pada saat itu. Tapi pada intinya, dalam situasi apapun kita harus tetap tenang, selalu berpikir positif. Seperti yang saya pernah bilang juga, mungkin ya itu mereka yang sedang merubah energinya menjadi ke material padat, tapi itu nggak perlu kita takuti ya. Oh ya Mam, mohon maaf sebelumnya, sebetulnya barusan tiba-tiba video itu terhenti dikarenakan tiba-tiba kameranya itu berhenti sendiri. Saya juga nggak tahu itu kenapa, padahal baterai masih full, baterai masih ada, tapi dia berhenti merekam seperti itu. Tapi nggak usah dipikirin, mungkin karena ada gangguan ataupun gangguan dari kamera saya sendiri seperti itu, karena saya ngerekam ini sendiri Mang. Itu seperti itu ya. Terima kasih
sudah menonton video saya. Jangan lupa saya mohon untuk subscribe, like video saya, juga share. Dan kalau misalnya ada yang mempunyai pendapat tentang atau kesan-kesan atau pesan-pesan tentang cerita horor yang saya alami, itu bisa komen di kolom komentar. Terima kasih, tetap setia, tunggu video-video kisah horor saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.